Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama awak hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak Kades, Bapak-bapak KUA, alim ulama, cedek pandai, tokoh masyarakat, nang godang dak diimbogolau, nan ketek dak disabui namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko yang akan awak bahas adalah judul kajiannya Ompek Perbuatan Setan. Diambil dari surat Al-Maidah ayat 90. Di apa awak kaji tentang perbuatan setan? Sebab dalam hadis disebut bulan puasa iko wasuffidat asyayatin. Dalam riwayat lain wasulsilat asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Wasulsilat asyayatin, setan-setan dirantai. Sulsilat diambil dari kata silsilatun, artinya rantai. Jadi jangan sampai setannya dibelenggu, setannya dirantai, tapi perbuatan setan dilakukan oleh manusia. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 90 iko disebut ompek perbuatan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa inyo akan mati, sesudah itu nyo hidup sekali lagi. Percaya bahwa ada dalam badan awak ekor roh, awak indak samo mati condo ikan, condo kucing, jadi santapan cacing tanah, tidak akan dibangkitkan lagi. Bahkan menurut riwayat binatang-binatang pun akan dibangkitkan. Ketika semua binatang kata Allah kunu turaban, jadilah kamu jadi tanah. Maka orang kafir berkata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya andai ambo dulu binatang, tentu kini berubah menjadi tanah. Tapi de awak sudah ditakdirkan jadi manusia, maka awak akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Innas sam'a telingo, wal basar mato, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Jadi ayat 90 Al-Maidah kok sama bunyinya dengan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya undangan khusus. Tidak dipanggil ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya ayuhal bashar, semua manusia enggak, tapi khusus hanya yang percaya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya. Nampak tamu innamal khamru. Khamru artinya cairan anggur. Jadi anggur iko, anggur busuk, anggur tua, anggur dimasukkan ke dalam kotak kayu, diinjak-injak, lalu kemudian disaring, airnya dimasukkan ke dalam botol, ditunggu selama seminggu berbuih, lalu melewati proses namanya fermentasi, maka muncullah zat baru yang disebut dengan metanol atau alkohol, maka berubahlah dia menjadi haram. Akan tetapi kalau cairan anggur iko hanya sekedar di blender, disaring, masuk kulkas, diminum, tidak haram. Sebab belum ada zat yang haram tadi muncul di dalam. Di tempat awak mungkin bukan cairan anggur, tapi cairan airnya membuat gula apa dalam gelopung, gula anau. Maka air yang sebelum jadi gula itu apa namanya? Nio. Maka kalau kau disimpan, dikasih ragi sekian hari berbuih, maka muncul satu zat yang disebut dengan khamar. Maka dalam Quran itu hanya disebut khamar. Khamar artinya cairan anggur.
Lalu bagaimana dengan cairan nio? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan mix-max, Carbeck, vodka, dan berbagai macam merek lainnya? Ndak ambo sobi kan sodonya beko ambo sobi curiga lo jamaah pemakai jo bu ya kok. Ikolah maka kalau ada orang menyebut saya hanya ikut Quran dan Sunnah saja. Iko kalimat iko elo, ndak salah. Tapi bagi orang awam berbahaya. Beko ada orang di kampung awak kau menghisap ganja, ditanya di orang di nik mama, di apa orang menghisap ganja? Ambo hanya ikut Quran dan Sunnah. Mana ada ganja dalam Quran? Mana ada ganja dalam Sunnah? Yang ada dalam Quran innamal khamru. Khamru artinya cairan anggur. Maka dasar pengambilan hukum dalam Islam bukan cuma Quran dan Sunnah. 10 Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Dipelajari di pesantren 7 tahun. Masuk ke UIN Fakultas Syariah, jurusan ahwal sahsiah, jinayah siasah, muamalah. Masuk Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah, belajar satu ilmu namanya usul fikih, dasar-dasar pengambilan fikih. Dulu dipelajari. Kini anak-anak tidak mau lagi masuk jurusan agama. Akhirnya beberapa jurusan agama itu jadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Sebab kalau nangkalu dari Universitas ko SH ditimo jadi menantu. Kalau dokter copeknya ditimo. Kalau polisi tentara langsung ditimo dek calon mertua. Tapi kalau SAG lamo nikahnya. SAG jangan tersinggung. Kau masuk ambo pun SAG juga. Ambo sarjana agama. Cuma bedanya titelnya kalau dari Azhar ndak pakai SAG, tapi sebenarnya adalah mempelajari agama. Al Azhar pakai LC. LC artinya ijazah. Uang Eko sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Jadi dari mana datang pengharaman ganja, tuak, sabu-sabu, sodo macam narkoba Eko? Pengambilan dasar hukumnya bukan langsung dari Quran, tapi yang disabit dengan qiyas. Qiyas artinya menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat persamaan antara keduanya. Sesuatu yang belum ada hukumnya ganja, sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, cairan anggur. Melihat titik persamaan antara keduanya. Ganja sama khamar sama-sama menghilangkan ingatan. Begitu juga dengan buah kecubung. Buah kecubung kalau dimakan itu kata orang bisa terbang. Uang gopuk nampak kui, uang ketek nampak godang. Ambo ulun ada mencubung, kata uang nanlah mencubung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang menghilangkan ingatan, semua yang merusak akal pikiran, maka hukumnya sama dengan khamar. Innamal khamru. Zaman kini bukan lagi sekedar dulu tanaman. Tanaman pokok ganja yang ditanam lalu kemudian daunnya dikeringkan. Kalau di Arab namanya hasis, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Masih bertahap menunggu tanaman tumbuh. Sekarang sudah pakai bahan-bahan kimia. Masuk batang-batang tiang listrik untuk tiang pancang jembatan. Setelah diteliti, rupanya di dalam tiang bosi ko narkoba. Tertangkap beberapa tahun yang lalu, dibawa narkoba di daerah Riau, Kepulauan Riau. Hampir lebih 1 ton narkoba. Bayangkan, sedangkan 1 gramnya narkoba kok lebih mahal daripada emas. Makanya tepat hukuman Saudi Arabia, orang yang tertangkap membawa narkoba di airport langsung kepalanya dipancung, dipotong kepala. Aku ambo bukan mendongau, ambo langsung menengok dengan mata kepala ambo sendiri di Jeddah. Waktu pergi haji tahun 2007 dari Maroko, ambo bangkit ke Jeddah, mencari nomor handphone, ambo tengok ada ambulan.
Biasa kalau ada ambulan sama mobil pemadam di dokek Masjid Kisos Kornes Jeddah, eko berarti ada acara pemotongan. Amo bontis kojam, nengok. Mau bontis bontau, naik ke atas. 3 nanti dipotong kepala. Yang pertama, tertangkap membawa narkoba dari Pakistan, langsung potong kepala, pancung. Itulah guna pemadam. Pemadam yang ada di situ untuk membersihkan lantai. Jadi lebarnya mungkin antara ompek tiang itu agak tinggi setinggi meja kau, lalu kemudian duduknya condo orang duduk tasahud, lalu kemudian diikat tangannya ke belakang, algojo nang godang masah pedang panjang, lalu kemudian bunyi kepala putih condo 2 batu nan dilago, langsung berguling berputar kepala, tumpah macam air yang keluar dari selang waktu menyiram bunga. Begitulah darah itu muncrat dari leher. Datang pemadam kebakaran, habis masuk ke ambulan, naik satu lagi. Yang kedua, membawa narkoba, tertangkap di airport Jeddah dari Nigeria, pancung lagi, putus. Habis pemancongan itu, ambo pun balik ke hotel, 2 hari tidak lalu makan. Orang nan dibunuh, awak nan tidak tolong makan. Artinya apa? Ada efek jera. Jadi memang pecandu, pengedar, pembawa ini tidak ada hukuman lain selain hukuman mati. Kalau dimasukkan ke penjara, dia masih bisa mengedarkan dari dalam pakai handphone, lalu kemudian bekerja sama dengan oknum sipir, malah lebih aman pula lagi di dalam. Kalau di luar masih curiga, takut ditangkap. Kalau di dalam siapa nangkep? Nyola di dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo tausiah di lapas kelas 2 di Pulau Kalimantan, isi Kalimantan Tengah beberapa 2 mingguan lalu. 1 LP itu si buang 90% pembawa narkoba. Mudah-mudahan Allah taala berikan hidayah di bulan Ramadan kok, diberikan hidayah berhenti insyaallah. Amin. Amin. Ambo tausiah balik dari tausiah, selesai dikasih makan oleh jamaah, lalu kemudian minta doa selamat, doa segala macam. Sesudah itu ada pula doa ompek mato. Buya boleh kami doa? Doa apa? Doa supaya bonti pakai narkoba. Kata ambo sampai kini ambo belum ada terbaca doanya dalam hadis. Tapi cuba-cubalah awak cari di handphone. Mana tahu ada di dalam doa tentang narkoba. Ambo tulis-tulis di handphone ambo tentang doa narkoba kok dapet. Bagi yang ingin menulis silakan tulis. 083 boleh 11 ompe 2193. Nah malu menulis tidak apa-apa. Rekaman eko di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Boleh di subscribe, like, share, and comment. 083 boleh 11 ompe 2193. Sekali lagi 3 kali sambo sawi. 083 boleh 11 ompe 2193. Itu doa apa? Nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah ada jalan lain. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Hubungi nomor tadi, insya Allah nyo akan datang menangkok dan selamat anak kemanakan awak. Sebab kalau awak simpan, itu sama dengan menyimpan bom waktu sampai masanya akan meledak. Ambo ndak sanggup dengan ceramah ndak selesai masalah itu. Kalau orang tua masyarakat tidak sadar, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat ma'ruf. Banyak yang ngajak buat ma'ruf. Sholat tarawih ramai, sholat witir ramai, tadarus ramai, sakau ramai. Jangan pernah diam melihat kemungkaran. Menantu pemakai narkoba, anak pecandu narkoba, tetangga memakai narkoba, laporkan. Bekola kami laporkan, ditangkok, nyogoknya kalau ya. Paling tidak masih ada orang yang hatinya bersih. Di antara yang kotor-kotor masih ada yang bersih insyaallah. Amin. Ambo diundang ke Menhukham
Provinsi Kanwil Menhukham Pekanbaru. Indah Islam Kristen beberapa tahun yang lalu, Jalan Sudirman. Ustadz Somad, Ustadz kami undang kemari memberikan tausiah kepada yang muslim-muslim ini. Tapi menurut saya, kata Pak Kanwil, menurut saya tidak tepat hukumannya ini penjara Pak Ustadz. Membuat penuh penjara saja. Cocoknya dihukum mati Pak Ustadz. Oh, kok setuju Bapak? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan ayah, ibu, dan korban dari orang-orang yang menggunakan ini. Maka pengedar, penjual, kalau dia menangis waktu ditembak, menjerit, peluru menembus jantungnya, jeritannya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan korban. Anak sekolah, suami, istri, orang tua. Berapa banyak orang tua kehilangan harapan terhadap anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju hukuman tembak ini? Hukuman pancung nih setuju? Dari bunyinya nampaknya tidak setuju. Terserah, yang penting ambolah sampaikan. Beko di akhirat kalau ambo ditanya Allah Subhanahu wa taala, lah sampaikan hai Abdul Somad, sudah ku sampaikan ya Allah. Masalah bulan puasa, mengajak bertakwa, mengajak iktikaf. Lah banyak ustaz mengajak iktikaf. Nah banyak mengajak bayar zakat fitrah penjelasan. Tinggal tulis saja di YouTube. Abdul Somad iktikaf, dape. Abdul Somad zakat fitrah, dape. Abdul Somad tarawih 8 apa 23, dape. Abdul Somad khilafiyah kolah selesai insyaallah. Abdul Somad solawat di sela-sela tarawih lah. Abdul Somad tarawih sampai rakaat 1 salam. Tinggal tulis saja, tak perlu lagi dikaji. Dah khatam insyaallah. Tapi tentang masalah narkoba ini tidak pernah khatam. Ambo dulu dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, terus di bawah flyover dekat tepi Sungai Siak. Ambo dari Ustadz, lalu kemudian BNN, lalu kemudian kepolisian, ditambah kedokteran, ibu dokter. Kata polisi, pengedar tangkap, tembak, mati. Lalu kemudian kata dokter, pemakai, bodoh, gilo, penjara, mati. Lalu kemudian giliran ambo. Mungkin mereka berharap kalau Ustadz, marilah kita sabar. Kata ambo, ini perbuatan setan, ini merusak, tidak ada hukuman layak selain daripada hukuman mati. Tapi kalau dia bertobat, berhenti, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat, maka sesungguhnya dia seperti orang yang tidak berdosa. Dan bulan Ramadan adalah titik balik. Siapa yang tidak menemukan titik balik di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sampai hari kiamat. Faqad hurim, tak mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ambo berceramah tentang narkoba, tentang ganja, tentang sabu-sabu, tentang pil rohibnol, pil anjing gila, maka sesungguhnya itu adalah masalah umat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi siapa yang tidak mau membahas itu, berarti dia sudah menghilangkan setengah dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sudah sholat tarawih, saya sudah sholat witir, saya sudah sholat tahajud, saya sudah tadarus, sudah khatam Quran, tak selesai karena tidak melaksanakan nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayya ba'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, panas yang tak henti-henti. Fala yustajabu lakum, ketika hukuman itu datang, berkumpul di tanah lapang, membaca yasin, zikir, tahlil, istighasah kubra, tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak sholat. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak berzikir. Tidak dikabulkan doa karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Banyak orang mau amar ma'ruf, karena kalau kita amar ma'ruf, orang tak marah. Marilah ke masjid, orang tak marah. Marilah tarawih, orang tak marah. Marilah i'tikaf, orang tak marah.
Tapi kalau sudah cerita nahi mungkar, maka banyak orang yang tersinggung. Saya tak pernah mempedulikan orang tersinggung atau tak tersinggung. Kenapa? Karena tanggung jawab di hadapan Allah nanti diantaranya adalah lisan, lidah. Sudahkah kau sampaikan Abdul Somad? Maka insya Allah saya bisa menjawab. Apakah jamaah melaksanakannya? Insya Allah. Ikut yang pertama, innamal khamru. Habis 20 menit. Ambo sampaikan 60 menit sesuai dengan hilang botolnya minum apa tadi. 60 menit 6 mililiter sampai jam 10. Sesudah itu beko awak jawab pertanyaan-pertanyaan yang lah diseleksi. Sebab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, mohon maaf beko ambo bau, beko dijawab di Pokam Bau, dibuatkan videonya insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nang kedua wal maisir. Ambo akan mengurus surat izin ke Maroko, pergi ke kantor camat. Yang mengurus surat rekomendasi itu tertulis di dadonya maisir. Maisir kok judi. Innamal khamru wal maisir, judi. Dulu yang main judi main gaple. Dulu yang main judi main kartu truk. Kini main judi di dalam kamar sendirian, pintu berkunci, di dalam rumah kamarnya dikunci, bisa main judi. Makin canggih dunia kok. Namanya judi online. Berapa banyak korban judi online. Tiba-tiba datang tagihan ke rumah, meminta tagihan bank. Rupanya bank rekening sudah dijebol oleh anak gara-gara tahu password. Suami, istri gara-gara judi. Maka judi ini pun luar biasa. Sekarang tokoh-tokoh judi ini diambil dari anak-anak muda yang tidak terkenal, orang kampung yang miskin susah, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih operasi plastik, lalu ditarik ke Jakarta jadi bintang, afiliator menjadi bintang iklan. Dia tidak ambil artis, karena kalau artis diambil orang, itu kan memanglah artis, memanglah kayo. Memang tidak terkenal sama sekali. Akhirnya tiba-tiba viral gara-gara jam tangan harga 2 miliar, gara-gara mobil harga 15 miliar, berfoto dimasukkan ke Instagram. Begitu tertangkap, barulah orang tahu rupanya mobil itu pun cuma foto aja di dialer. Uang orang inilah yang diambil menjadi korban. Ini macam-macam bentuk judi. Ada modelnya namanya investasi bodong. Jadi diambil duit bapak 1 juta, investasi 1 juta, sebulan anda akan dapat 100.000. Masuk 10 juta, dapat untung 1 juta. Oh, semua tertarik, bercerita ke kawan-kawan. Padahal itu sebenarnya tidak ada investasinya, tidak ada usahanya. Duit itu saja yang diputar-putarnya, lalu duit kita itu diambilnya, duit yang sedikit diambilnya, diberikannya kemari, sampai sudah banyak, setahun 2 tahun, dia pun menghilang. Akhirnya hilang, tak pergi kemana. Dia pun operasi plastik, berubah wajahnya, dikatakan sudah hilang, dikatakan sudah meninggal. Tapi sebenarnya duit itu masih ada. Ini tidak terjadi hanya di tempat kita saja. Ratu Bitcoin yang ada di Amerika menggelapkan uang. Doktor dalam bidang ilmu ekonomi ternyata juga memainkan judi internasional. Jadi kalau sampai kita terpengaruh dengan ini, alhamdulillah beberapa sudah ditangkap, tapi judi ini tetap main di handphone kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamat dari judi ini insyaallah. Yang main judi ini orang yang punya duit dan punya handphone. Tapi zaman sekarang siapa yang tak punya handphone? Hari gini tak punya handphone, apa kata dunia? Akhirnya dia main judi di rumahnya sendiri, akhirnya dijual. Apartemen dijual, mobil dijual, mengutang ke tetangga gara-gara judi. Yang namanya judi ini dari dulu sampai sekarang memang ada setannya. Sekali untung mau 2 kali, 3 kali untung mau 4 kali, sekali rugi mau balas dendam. Akhirnya hilanglah semua kehormatan dan harga diri, karena ini bagian dari perbuatan setan.
Judi dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ini kan sekedar permainan saja. Tapi sebenarnya di balik itu adalah ada kerugian yang luar biasa. Makanya disebutkan secara teks di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Salat Isya 4 rakaat, 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Tidak ada disebut dalam Quran. Cukup disebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh 2 rakaat pakai kunut, tak ada disebut dalam Al-Quran. Cukup secara umum saja. Wa aqimus salata lidzikri. Tapi tentang masalah judi ini disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir. Orang kalau dalam otaknya mau berjudi, apapun bisa dijudikan. Suatu ketika saya berjalan dengan kawan saya, rambutnya panjang, laki-laki. Tiba-tiba sesudah kami berjalan, datang orang mengejar kami dari belakang. Datang orang mengejar dari belakang. Sesudah itu dia pun mengatakan, betul kan? Yang di sebelah ini laki-laki. Rupanya mereka berdua bertaruh, apakah yang di sebelah Abdul Somad ini laki-laki apa perempuan. Langsung dia pasang taruhan. Mobil yang akan lewat bisa juga. Ibu-ibu hamil pun bisa juga dijadikan bahan judi. Nanti anaknya lahir laki-laki apa perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari judi ini. Ini sudah satu nikmat yang besar. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari perbuatan setan. Negara-negara besar membuat satu tempat khusus judi, bahkan kota judi. Amerika, Las Vegas. Di Malaysia ada satu bukit tempat di atas, Genting Highland, tapi ketat. Orang Islam tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap ini bagian dari devisa negara, ada pajaknya. Tapi kita sebagai orang beriman, uang yang banyak kalau tidak ada barokahnya, maka itulah yang disebut dengan duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta selalu barokah. Makan nasi bukan banyaknya, tapi barokah. Maka yang dimintakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada orang menikah yang kita doakan barokahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak yang baru lahir kita mintakan barokahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau jumpa dengan saudara, yang kita mintakan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Apa makna barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, lebih dari semestinya. Bapak tanam sawit 1 kapling 2 hektar, dapat 6 ton, dapat duit 10 juta, potong biaya panen, potong brondol, potong pupuk, potong rumput, potong piringan dan lain sebagainya, bersih 10 juta, barokah. Tapi orang yang punya gaji 100 juta, kalau tak ada barokah, 2 malam di diskotik habis. Orang makan lontong sayur, dia makan sabu-sabu, selesai, tak ada barokahnya. Anak 3, alhamdulillah barokah Pak Ustaz. Yang pertama dokter, yang kedua polisi, yang ketiga sekolah sekarang belum pulang dari Mesir, selamat. Tapi kalau duit hantu, yang pertama meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Nabrak tiang listrik, ngebut. Motor bagus-bagus dibelikan, knalpotnya disunat, didoakan imam. Orang sedang sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata jamaah dan tua-tua dan khusuk-khusuk yang hatinya bersih, mudah-mudahan mati. Mati kontan. Doa orang soleh hati-hati. Dakwatul mazlum la turat. Doa orang teraniaya tidak ditolak. Maka tidak ada barokahnya sama sekali. Sedangkan yang kita mintakan ini adalah barokah. Jadi kalau ada orang umurnya bertambah, apa doa kita? Barakallahu laka fil mauhub, barakallahu laka fi umrika. Allah memberikan berkah pada usiamu. Barokahnya apa Pak Ustadz? Barokah adalah
tambahan lebih dari semestinya. Botol ini isinya 600 ml, tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. 600 ml. Lalu bagaimana menjelaskan barokah? Kalau diisi air putih harganya 5.000, paling mahal 10.000. Tapi kalau diisi madu bisa 150.000. Kalau diisi air zam-zam, hitung ongkosnya bisa 30 juta. Itulah agak-agaknya begitulah makna barokah. Umurnya 17 tahun barokah hafal Quran. Umur 70 tahun tak ada barokah. Rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, batuk mati. Tak ada barokah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita mintakan rezeki ini barokah. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu barokah. Amin. Orang yang mendapatkan rezeki dari judi tak ada barokah. Makanya nanti kita setelah mati itu ditanya, an umrihi fima afna, umur habisnya kemana? Kalau umur pertanyaannya cuma satu, habisnya kemana? An ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan? Kalau ilmu pertanyaannya cuma satu, sudahkah diamalkan? Tapi kalau rezeki pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dapeknya dari mana, dipakai kemana? Oh, duitnya dibangunkan ke masjid, dibelikan ke karpet. Banyak orang sekarang mengaji, berpikir sendiri, berijtihad sendiri. Ini kan haram Pak. Kan kalau kan 2,5% kan jadi halal Bu ya. Tahu pula yang menghalalkan ya. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menang judi, Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Nauzubillah. Menang Pak Haji, alhamdulillah. Mau menang, mau kalah, perbuatan ini tetap dosa, tetap haram. Dikeluarkan gak zakatnya? Bagaimana mengeluarkan zakat benda yang haram? Nabi melaknat orang yang menjual anjing. La'anallah akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Orang yang bertransaksi riba. Wa katibahu, orang yang menjadi pegawai pencatat riba. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksi. Kulluhum sawa, semuanya sama saja. Lontong sayur, nasi uduk, buka puasa, satu piring. Dari uang judi, dari uang riba, dari uang tipu, dari uang bohong, berubah sepiring mie ayam, semangkok bakso menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan. Jantung ini gunanya menyemprotkan darah. Dari jantung naik ke otak, otak masuk. Darah naik ke otak membawa oksigen. Kalau kurang oksigen dari jantung ke otak, kena stroke ringan. Karena kurang. Kenapa kurang? Karena darah kental, tak bisa naik ke atas. Kenapa darah kental? Karena banyak minyak kolesterol. Alhamdulillah tidak ada minyak gini. Bakwan pun dikukus gitu. Kenapa darah kental? Karena gula. Ambil gula, masukkan ke kuali, panaskan di atas kompor, mengental dia. Kalau sudah kental, dingin, maka sendok yang ada dalam kuali diangkat ikut sama kualinya sekalian. Begitulah kalau orang terlalu banyak makan gula. Itu maka Ustadz tidak dikasih minum gula. Ustadz berceramah jangan kasih minum gula. Sebab kebanyakan Ustadz meninggal kena sakit diabetes. Oh, kau menyindir Bu ya kau? Enggak. Dari tadi yang mula dibawa gula. Golopung gula. Lope daun bomban gula. Allah masuk lah, alhamdulillah insyaallah jadi nikmat. Kau nana lo masuk nana di yang di lu kau nana awak bahas gini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kalau nya berceramah, iko lehernya kau hangi panas. Kalau dimasukkan air gula rusak pita suara. Maka banyak ustaz umur 50 40 ceramah ndak kuat lagi. Assalamualaikum. Rusak. Nah, jadi elok dibawa air putih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka duit yang haram menjadi setetes darah,
masuk ke dalam jantung, darah menyembur naik ke otak. Otak inilah yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan telinga, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kaki. Maka yang masuk neraka itu duluan otaknya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun otak bagian depan, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Nama dosa kan mata, nama dosa kan lidah, nama buat dosa kan kemaluan, nama buat dosa kan kaki. Di apa lo utak awak. Begitu hebatnya ajaran Islam, sebab darah dari jantung naik ke utak. Itulah maka sujud awak mesti lama. Di apa sujudnya lama? Supaya darah awak turun ke utak. Kalau kini jantungnya di bawah, utaknya di atas, nya mendaki ke atas, payah. Tapi kalau awak sujud, utak awak di bawah, jantung di atas. Enggak bu ya, kawan nambo waktu togak pun utaknya di bawah. Itu lucu. Utaknya dilutui. Iko awak enggak bercita uangnya normal kok. Nah kalau gini duduk togak, utak awak di atas, jantung awak di bawah. Tapi waktu awak sujud, itu jantung awak di atas untuk membantu turunnya oksigen ke otak. Itu maka awak habis sholat tarawih kok segar sehat. Kenapa? Karena utak awak mendapatkan asupan oksigen segar. Alhamdulillah imam awak masya Allah bacaan Qurannya lancar dan sujudnya pula tumak ninah. Di tempat-tempat lain kadang tak sampai awak situ Nah, tadi uang nan di sebelah kiri ambo bertanya kepada nan sebelah kanan. Kata nan sebelah kiri, loju imam awak ko. Dijawab sama nan sebelah kanan. Tol ko kata. Tapi slow alhamdulillah. 20 rakaat slow. Ikolah 8 rakaat 1:20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tarawih nan iko malam 25. Hah? Ada 3. Di tempat lain ambo sampai 25, iyo katanya. Nah, jadi darah haram iko mempengaruhi utak awak. Di apa anak ambo kau bu ya? Anak ambo kirim ke pesantren. Baru seminggu balik. Di rumah pun tak. Di apa kau bu ya? Apa salah? Salah gara-gara dikasih asupan nasi haram. Nasinya halal, air minumnya halal, tapi dibeli dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tompeknya api neraka. Jangan sampai awak ditimbang sok di akhirat. Abdul Somad boe waang 50 nan halal cuma 20 dan 30 kok haram. Itulah maka doa awak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba tengok ujungnya, waqina azab. Sebab apa? Sebab indak seorang tidak mampir ke neraka. Peko awak kalau lah masuk ke surga, orang beriman itu ndak egois. Sampainya ke surganya bertanya. Sampai ke surganya bertanya, mana tetangga ambo, mana konco ambo, mana kawan ambo. Dijawab dek yang lain, ini transit. Dek apa gara-gara makan haram. Jangan kasih anak, bini, oma, ayah, abang, adik awak hasil dari duit haram. Jadi kalau ambo mau nang judi bu ya, ambo ingin tobat, duit kok kemana ambo boy? Berikan ke masolih ammah. Duit riba, duit bank, menyimpan duit di bank syariah. Bank syariah ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Pindahkan saudara rekening konvensional awak ke Bank Riau Kepri Syariah. Setuju? Dia bunyinya macam tidak setuju. Terserah, yang penting ambo lah sampaikan. Ambo tidak ada kepentingan dengan Bank Riau Kepri Syariah. Ambo bukan dewan penasehat syariah, ambo tidak ada saham, tapi ambo akan ditanya di akhirat. Abdul Somad, apa nak ang ceramahkan dulu? Nak menyenangkan hati orang, mengangke-angke orang, memuji-muji orang. Tidak, ambo sabikan ya Allah bahwa bank konvensional kau pindahkan. Maka sampai kini ambo indak diundang lagi di bank konvensional.
Dulu masih ada jo bang konvensional mengundang. Dia ambo sabi haram kata ambo. Riba itu bonti untuk undang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit haram itu ambo ndak ada berkaitan dengan bank konvensional. Ambo pun ndak jo berjudi bu ya, tapi timbangan waang. Ketek sawitnya 50 kilo coba ya. Sawit nang godang 50 jo. Awak duduk di timbangan tu 50 jo. Upanya lah di setel timbangan. Gotah gua ketek gotah. Tapi waktu ditimbang boy, dibola pakai pang panjang, upanya batu bata dalam tiga. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Orang namanya go, orang namanya mosogo, sama-sama masuk neraka jahanam. Iko kan bisa dihalalkan bu ya. Peko mau poi umroh. Amo nangi di pintu Ka'bah. Ya Allah. Iko beragama apa iko? Iko lan disawi oleh Karl Marx, agama ko opium, agama ko candu. Ada orang kecanduan agama, inyo buat dosa. Akhir tahun pai umroh. Menangi pintu Ka'bah, berjilbab panjang, berbaju panjang, asa sudah tu balik, amroh pendek balik. Pas ditanya, "Loh, kemarin kan baru pulang umroh, Mbak." Tuntutan skenario. Iko beragama jahiliyah. Agama bukan pembenaran terhadap perbuatan awak. Agama bukan opium. Opium itu candu. Orang dengan segala macam masalah hidupnya lalu pakai candu, pakai opium, pakai ganja, pakai khamar untuk menenangkan diri. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak rumah-rumah ketenangan palsu. Sebab apa? Sebab banyak masalah hidup. Di jalan macet, pernah razia. Balik ke rumah ditokan bini. Di kantor ditekan atasan. Ke masjid tak mendapatkan ketenangan. Inyo ke masjid kau ingin mendapatkan ketenangan, tapi sampai di masjid pun tak mendapatkan ketenangan. Akhirnya inyo mencari ketenangan di diskotik, masuk ke karaoke, lagu dangdut ndak jo tenang, lagu pop ndak jo tenang, lagu metal ndak jo tenang. Datang pil anjing gilo, bawa agak tenang. Rumah-rumah ketenangan palsu, ompek perbuatan setan. Innamal khamru. Nang kedua, wal maisiru. Nang ketiga, wal ansabu. Ansab membawa binatang, kambing, ayam, merpati ke berhala. Lata Uzza Manat Hubal Jibti Taghut Naham, disembelihnya berhala. Wahai berhala Lata, ikolah kambing persembahan ambo. Wahai berhala Uzza, ikolah kobau persembahan ambo. Maka iko perbuatan haram. Dulu orang kampung awak kalau ingin bertanam padi, ingin membuka hutan, maka diambil kambing. Hai datuk-datuk penjago hutan, ikolah kepala kambing kami. Apakah ada tradisi kau di Mesir? Ada. Di Mesir ada tradisi air sungai Nil itu surut. Maka datanglah orang Mesir. Cuma jin di Mesir kok nyusleonya agak tinggi, ndak mau kepala kambing. Anak gadi dianyuikan. Tradisi di Mesir, dicari anak gadi dan paling cantik, lalu kemudian dipakaikan perhiasan golang, antai, subang, anting, lalu kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Waktu itu gubernur Mesirnya namanya Amr bin As, sahabat Nabi. Kata Amr bin As, "Iko haram iko. Iko menganyutkan anak gadis ke sungai Nil, kok haram." Kata orang Mesir, kalau tidak awak anyutkan anak gadis kok, nanti air sungai Nil surut. Kalau air sungai Nil surut, maka gandum tidak tumbuh. Kalau gandum tidak tumbuh, awak mati. Amr bin As, walaupun kau sahabat Nabi, kalau awak mati, kau cendu apa? Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ikut ada tradisi di Mesir menganyutkan anak gadis ke sungai Nil. Tolong dulu. Umar bin Khattab membuat surat. Masukkan surat iko ke dalam amplop, nanti hanyutkan ke sungai Nil. Umar bin Khattab mengirim surat sampai ke Amr bin As. Amr bin As penasaran, apa isi surat untuk sungai Nil kok? Dibukanya, dibacanya.
min abdillah, dari hamba Allah. Tidak ada disawinya dari khalifah, dari amirul, tidak, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau engkau berjalan karena Allah, mengalirlah wahai sungai Nil. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau engkau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan balik sungai itu ke dalam amplop, dimasukkan di Amr bin As ke sungai Nil. Besok naik air sungai Nil sittata asyar farsah, naik lebih kurang 6-8 meter ke atas, naik sungai Nil. Sungai Nil pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketompe awak, kalau ada orang masih menyembelih binatang untuk sungai, menyembelih binatang untuk laut, untuk gunung, maka sesungguhnya itu perbuatan setan. Ditompe awak apa namanya kok? Sajen. Ikut ceramah hamba gua akan diserang oleh pencinta sajen. Lah biasa, hamba gua diajak dicaci maki gua lah sarapan. Jadi kalau ndak diajak uang kadang tercai-cai juga. Kenapa ndak ada uang gua ngajak? Menyembah setan, menyembah hantu. Hebatnya negeri awak. Zaman dulu nenek moyang awak memasukkan kepala kobau, kepala kambing ke dalam lubang tanah. Datang ulama bertanya ke masyarakat, apa kok iko kepala kambing sebab awak nak membuka sawah, nak membuka hutan. Kepala kambingnya jangan dimasukkan, jadi darahnya saja, sebab awak ndak boleh makan darah. Akhirnya darah kambing kau lah yang masuk ke dalam lubang. Kepala kambingnya kemana? Digulai, diboi ke buaya. Itulah asal muasal ditompe awak kalau kenduri kepala kambing untuk siapa? Untuk buaya. Maka dimakan dek buaya. Sesudah dimakan dek buaya kepala kambing, buaya pun berkunang-kunang. Ah, mengamuk jin kau kata. Padahal dah tinggi tensi naik. Bukan jin mengamuk, jin lah makan darah. Darah itu haram, tidak boleh makan darah. Makanya kalau awak mencuci daging kambing, daging ayam, daging kerbau, mesti dicuci berkali-kali sampai bersih, disolawatkan supaya jangan sampai makan darah. Rumah potong diperiksa, ternyata binatangnya tidak disembelih. Apalagi mau hari raya, diambil selang, dihidupkan, disumbekkan selang masuk ke dalam. Akhirnya sapi, kerbau, lembu matinya karena tersedak. Mereka suka karena dagingnya berat. Kenapa dagingnya berat? Karena ada darah bercampur dengan air. Maka kalau awak memotong mesti habis bersih. Dulu ada penyakit namanya medco. Med artinya gilo, ko sapi, medco sapi gilo. Di apa penyakit sapi gilo kok? Sebab bakteri sapi kok dalam darah. Orang kok darahnya ndak kalu. Jadi sapi kok ndak dipotong, sapi kok disetrum. Sapi kok ditembak otaknya, skalanya di atas 7-8. Ada namanya tulisannya stunning, namanya stunning, ditembak. Stunning hanya boleh di bawah 7. Kalau di bawah 7 itu sapi yang liar itu, sapi Australia yang hidup di lap padang rumput, nya ndak ditambah, tapi setelah ditembak, tapi skalanya di bawah 7, nya terbodoh. Maka laki ibu kalau ada liar, tembaklah stunning skala 7. Nya ndak sampai mati. Tapi kalau sampai skala 10 dua boleh, ditembak, ditumbang langsung mati. Sebab otak kecilnya, otaknya kena, habis. Darahnya tak keluar. Setelah darahnya tak keluar, dipotong, tak dicuci. Masuk ke kulkas, keras, masuk ke atas bara api, bolak-balik, masuk ke roti dimakan, barbecue. Tapi kalau dilaksanakan dengan cara Islam, dipotong, darahnya keluar, dicuci, dibasuh, apalagi kalau tempe awak pakai limau, mati, dimasak 100 derajat Celcius, maka insya Allah sehat wal afiat. Maka solusi tidak ada lain, tidak ada bukan adalah ajaran Islam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Yang terakhir nan kompe wal azlam. Azlam iko anak panah. Anak panah
dimasukkan ke dalam tabung, diguncang. Bapak ingin buka bisnis esok pagi, bisnis jadi apa indah, diguncang 3 anak panah, masuk ke dalam tabung, diguncang. Sudah diguncang, baru ditengok kotehnya, buka, mulai bisnis. Mulai, tidak, jangan mulai, Anda kosong, jangan mulai, Anda belum beruntung. Dulu namanya forecast, enggak podcast itu Pak. Podcast gue orang bercita-cita, forecast, mengundi nasib, percaya kepada dukun, bertanya kepada peramal. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, ndak ditimo sembayangnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ambo yakin dan percaya awak jamaah masjid apa awak? Riyadul Muttaqin. Riyad artinya taman, muttaqin tamannya orang-orang yang takwa kepada Allah. Inyo takwi kepada Allah, maka inyo indak pakai narkoba. Inyo takwi kepada Allah, maka inyo indak berjudi. Inyo takwi kepada Allah, maka inyo indak meletakkan binatang untuk berhala. Inyo takwi kepada Allah, maka inyo indak melakukan mengundi nasib. Mengundi nasib zaman dulu macam-macam. Ada dengan anak panah yang diguncang, ada dengan melempar batu kepada burung. Ada ungge di atas pokok kayu, dilempar. Kalau kebetulannya mengarah ke Yaman, Yaman artinya beruntung. Arah Yaman, berarti beruntung. Mulai bisnis awak. Esok akan menanam pokok duyan, duyan musangking. Tanam apa indah? Tanam apa indah? Tanam apa indah? Ambil batu, lempar burung. Kalau tobangnya ke arah Yaman, buntung, tanam. Tapi kalau tobangnya ke arah Syam, syu'mu artinya sial. Jangan. Uang Islam tidak ada percaya kepada ungge, tidak ada percaya kepada anak panah. Awak asal sudah usaha, ikhtiar, doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula. Kalau ada orang masih meyakini bahwa ada kekuatan ungge, ada kekuatan anak panah, ada kekuatan dukun, maka rusak akidahnya. Walaupun tarawihnya tiap malam, walaupun khatam Quran. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka gugurlah segala amalmu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Itulah maka judul pengajian awak malam iko, ang awak kaji adalah perbuatan setan. Bukan kata ambo. Iko namanya abiknya perbuatan setan ke Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Kalau awak jauhi, ujung ayat ditutup. La'allakum tuflihun, maka kamu pasti. La'alla di situ bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu bisa iya bisa indah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Pasti kamu bertakwa. Kalau kamu puasa dengan benar, la'allakum tattaqun, kamu pasti. Kalau kamu jauhi khamar, narkoba, sabu, ganja, opium, kalau kamu jauhi judi, kalau kamu jauhi menyembelih binatang untuk berhala, kalau kamu jauhi mengundi nasib, maka kamu la'allakum tuflihun, pasti akan menang. Percaya ndak awak pada janji Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Beko kalau ada orang nak bertanya, siapa nan tausiah di Masjid Riyadul Muttaqin tadi? Ustaz Somad. Apa isinya? Entah, ndak ingat amunya bongi tadi nampaknya. Bukan bongi, memang stylenya lah bentuk itu. Ambolah mencuba supaya ceramah kau slow. Apa cuba? Jamaah sekalian,
Marilah kita bertakwa kepada Allah. Tidak bisa telolok jamaah duwe. Tadi tarawih awak dari jam 8 ke jam 9. Tausiahnya dari jam 9 ke jam 10. Jadi bayangan ambo dek lapone ko jamaah mungkin setengah jam ambo ceramah ko jamaah ko menunduk. Punya jamaahnya tahan. Tarawih 23 rakaat kue mendangau tausiah 1 jam ustadznya suaranya tinggi kue ustadznya pula ndak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Masjid awak lah cantik, jamaahnya ramai, mudah-mudahan awak istiqomah sampai hari kiamat insyaallah. Ndak ada kekurangan masjid kok kalau awak cari kurangnya ndak ada. Cuma lobihnya banyak, lobih angin aja. Kipasnya lah banyak. AC-nya lho. AC kini ada AC, itu AC sebenarnya. Jendela nanti dibuka kok AC, namanya AC, namanya angin copek. Lah sampai jam 10 awak jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Tulisan assalamualaikum itu ada alif lamnya. Assalamualaikum. Kalau ndak ada alif lamnya, assalamun alaikum, itu pertanyaan, apakah kamu selamat? Itu artinya apakah? Salamun selamat, alaikum kamu. Assalamualaikum, apakah waang selamat? Tentu awak jawab iyo. Saya sebab kalau ambo diam disangko beko koteko tinggal. Anak-anak awak menengok, oh kalau itu kok betul kok, mesti diluikan. Dan ndak lo ambo sobi namanya siapa kan? Ndak awak dan awak ndak lo mencari-cari tulisan siapa. Ustadz tolong jolehkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nampak tamu tanda malam Lailatul Qadar itu adalah sakinah, tenang. Tenang hati awak. Tapi masalah tenang kok kan masalah rasa. Jadi ambo waktu mengajau di UIN sampai di UIN jam 7 pagi. Majau jam 8 tercopek ambo hari itu. Jadi ada satu pegawai membau ambo. Ustaz Somad, yo, ada nana ambo ingin bertanya ke Buya, kebetulan niko Buya datang. Apa nak bertanya di masjid? Ambo sogan sebab banyak orang gini awak berdua. Apa namanya Bu? Ambo Ustaz, Buya, kalau mendongau lagu dangdut kok tenang aja ambo. Jadi tenang iko pun rupanya ndak bisa awak sahabi. Siapa yang hatinya tenang? Ndak bisa. Jadi tenangnya itu mesti tenang karena Allah. Kalau awak merasa tenang, maka itu salah satu tanda. Nah, yang kedua, waktu matahari terbit pagi itu inyo agak redup. Sebab apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamat malam itu sampai terbit fajar. Kemudian terbit fajar itu itulah azan subuh. Waktu selesai azan subuh, malaikat yang turun malam itu naik ke atas. Malaikat kok dari cahaya. Saking kan banyaknya cahaya malaikat itu, maka cahaya matahari nampak redup. Itu maka redup. Tapi kok pun tidak juga bisa jadi patokan. Sebab di Riau beberapa tahun yang lalu 30 hari redup. Dek apa? Asok. Itu. Maka tanda-tanda fisik nanti sahabat Nabi kok bukan salah, tapi berpegang awak pada tanda fisik belum tentu bisa menjamin. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar iko, coba buka tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ditutup Imam Ibnu Katsir di situ. Ndak ada orang nan tahu siapa nan dapat taubat nasuha. Ndak ada orang nan tahu siapa nan la dapat haji mabrur. Ndak ada orang nan tahu siapa nan la dapat salat wusta. Ndak ada orang nan tahu secara pasti siapa dapat Lailatul Qadar. De apa Allah indak memberi tahu supaya awak senantiasa berharap. Andailah tahun potang ada orang di masjid awak kolan nadape, ambo yakin malam kau ndak datang leh. Assalamualaikum Pak Haji. Yo, Pak Haji ndak ke masjid? Ambo lah dape Lailatul Qadar lah. Jadi ambo tiap tahun, awak sodonya tiap tahun senantiasa berharap. Tapi ada tandonan pasti. Apa itu tanda pasti? Ada perubahan.
Sebelum Ramadan Lailatul Qadar apa kau membongi, lambek kopi mengamuk, lambek makan mengamuk. Sesudah Lailatul Qadar kau slow. Laki yang bawa ya sesudah puasa kau slow. Slow dia apa? Stroke. Mohon maaf ya stroke-nya. Ada perubahan. Iko uangnya bu ya, sawitnya lawe, pitinya banyak, tapi bakhilnya minta ampun. Sesudah Ramadan murah bukan main. Dulu kalau lewat kota 2.000, tapi sesudah Ramadan kok 2.500. Itu dapat jo. Cuma Lailatul Qadarnya mungkin percikan-percikannya aja. Mudah-mudahan sesudah Ramadan kok ada perubahan dalam diri awak. Itu salah satu. Apa hukum membawa anak ketek ke masjid? Kok nampaknya menyindir ambo kok? Ambo membawa anak ketek malam kok? Waktu Nabi sujudnya lamo sujudnya. Sahabat di belakang menyangkola turun wahyu. Ternyata apa yang terjadi? Cucunya naik ke tongku. Pertanyaannya, apakah Nabi melarang membawa anak ketek? Indah. Nabi waktu itu khutbah. Nabi khutbah, tiba-tiba turunnya dari mimbar. Turunnya dari mimbar. Rupanya iko mimbar Nabi, iko Masjid Nabawi, sebelah kanan kamar Nabi, di belakang kamar Nabi itu rumah kamar Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain sedang bobik kain. Turun Nabi, lalu kemudian dilerainya cucunya kok, naiknya balik ke atas mimbar, dibacakannya ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu kok ujian gitu. Selama masih ada anak ketek di masjid, menangi, melumpek, bekajau, maka 20 tahun akan datang masjid Riyadul Muttaqin masih ada orang sembahyang. Tapi kalau di masjid awak lah ndak ada lah anak ketek. Sodonya orang-orang tua yang lah diintai-intai malaikat maut. Alamat masjid awak kok. Tapi membawa anak ketek tetap ada dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, anak ketek jangan diletak di sop, sebab anak ketek memutui sop. Maka kata Syekh Atiyah Sokor, dibuatkan anak ketek di sop belakang khusus. Tapi anak ambo indah bu ya, anak nan memutus sop iko dua sebabnya. Yang pertama, ujung senapan angin alun dipotong. Di balik kulit hasyafah kok ada najis. Maka anak ambo umur 8 hari, lahirnya Jumat muko disunat sama wa'atan. Wa'atan kok membuat program namanya sunatron. Dan dipraktekkan anak ambo langsung. Bintang iklannya ambo. Anda dimanapun berada, pakailah sunatron. Sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak perlu pakai sarung, langsung pakai celana. Jadi dipakai sunatron kok. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat khitan gratis tiap bulan 1 orang. Segera daftarkan anak dan suami Anda. Laki nang gatal-gatal, sunat sekali lagi. Jadi kalau anak ketek kolom bersunat, dikhawatirkan ada najis nanti sangkui di situ, makanya memutus sop. Yang kedua, kalau wuduknya tak betul. Kau banyak anak-anak ketek, kau anak MDA mau tengok dibukanya keran, ambil. Disipak-sipaknya aja. Kau wuduknya tak betul. Tapi kalau anak kau lah bersunat, lalu kemudian sudah betul wuduknya, makanya indah memutus sop. Tapi kan awak nggak mungkin tahu anak kau lah bersunat apa indah. Apalagi di tempat awak nggak sama bentuk di Jawa. Di Jawa anak ketek bersunat, tempat awak biasanya libur SD baru bersunat. Libur SMP sebagian, waktu larinya SD, SMP baru bersunat.
Dan nggak mungkin ada lo panitia cek suang jago pintu menengok lah putu ya polon, nggak mungkin. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu anak-anak ketek dibuatkan satu sop di belakang. Tapi mesti ada suang nan mau megang. Di Masjid Agung An-Nur dulu, ambil lama ndak ke An-Nur. Dulu di An-Nur tuh ada suang pakai baju hijau, ditugaskan oleh pengurus membawa rotan, khusus mengawas anakku supaya ndak ibi. Nah, dipukulnya lantai. Diam katanya. Ambo datang, Ustaz katanya. Aku tanya, wani wa mukulan? Enggak, lantai aja ya. Ah, itu. Jadi eko bagus. Di Islamic Center Pasir Pangarayan pun contoh itu yo. Anak nan dibawa kok, anak nan dilope kok, anak yang lah mumayyiz. Mumayyiz itu apa tandonya mumayyiz? Mumayyiz ulun akil balik. Tapi nyola merespon kalau awak tegur. Aku mumayyiz. Mumayyiz itu simple aja. Kalau awak ikokannya diamnya itu mumayyiz. Tapi kalau awak ikokannya dibaliknya awak itu tuh. Dikhawatirkan kalau nan ulun mumayyiz ko awak bawa, apa kau sembayang, apa kau sembayang, dilotaknya kacamatanya di bawah. Anak mumayyiz ko, asal laluan aku gitu apa kau? Gitu. Menahan bongi, begitu salam, assalamualaikum, anak wa anggur, betenju dalam masjid, nanggola orang di luar masjid. Aku kata orang, untung awak tidak ke masjid. Oleh sebab itu awak jago bersama. Apalagi kalau anak nan alam memais, inya bekerja dalam masjid, inyo indak pakai pempes, tumpah. Ambo ada jamaah bertanya, dikirimnya foto. Orang sholat di masjid menggendong anak. Semua sholat di masjid menggendong anak. Dipoto, dikirim ke ambo. Ustaz, apa hukum sholat menggendong anak? Sahabat Nabi memang ada sholat menggendong anak itu ada. Tapi anak sahabat Nabi tidak pakai pempes. Kalau nyata koncing, taso basahnya bonti. Anak awak 3 kali koncing, awak sembahyang bawa najis. Kini bukan anak-anak bawa pempes, awak pun pakai pempes. Nah, jadi silakan bawa anak ke masjid tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika seorang anak laki-laki beramanah di depan ibu kandung dan istrinya, kalau dia meninggal, ada hak ibunya setiap bulan dari uang gajinya. Akan tetapi si istri tak menjalankan amanah tersebut. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gaji yang tetap mengalir sesudah mati itu masuk warisan. Maka warisan pembagiannya bukan lagi urusan awak, tapi sudah diurus oleh hukum Allah, namanya faraid, namanya mawaris. Iko kok bisa bini pulau berkuasa? Bini kok mendapat 1/8. Kalau sebulan nyodapek 10 juta, bini mendapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, nyodapek 1/4. Jadi kalau 10 juta, inyo cuma dapat 2,5 juta. Jadi sudah ada pembagiannya. Ibu pembagiannya, ada masuknya sudus 1/6, ada masuknya sulus 1/3. Ada anak laki-laki apa tidak? Maka perlulah awak membuat pengajian fikih mawaris atau faraid. Dari pertanyaan niko kelihatannya harta iko diwarisi oleh istri, tidak menunaikan wasiat. Maka kalau kita berwasiat, tinggalkanlah wasiat. Kalau ambo mati, bagilah harta warisan iko menurut ilmu faraid. Kadang orang iko sholat ambo ikut aturan Allah, puasa ambo ikut aturan Allah, haji ambo ikut aturan Allah, tapi harta ambo lebih tahu daripada Allah. Masalah uang itu. Islamnya indak kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Sodonya mesti ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyelenggaraan jenazah sering terjadi perdebatan antara saudara kandung. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, ada pendapat kain kapan dilepas ikatannya. Dari pendapat keluarga lain untuk tetap diikat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dibukakan mukonya,
dimukakan mukonya, hidungnya ditempelkan ke tanah, iko dinding. Makanya beko malam iko akan lolok nanti, coba loloknya arah ke dinding untuk supaya awak geladi kotor di liang lahat. Itulah maka doanya untuk jenazah supaya inyo di dalam liang lahat sejauh mata memandang. Sebab kalau iko dinding hidung kau kan lokek di dinding liang lahat, seikolah pandangan awak di liang lahat. Apalagi awak nam pesek-pesek kau, kalau agak mancung agak jauh sih. Jadi contoh apa bisa mukonya terbuka kalau talinya indah awak buka? Kon tikek kau. Maka waktu buka itulah maka orang tua kata buka talinya itu buka supaya apa? Supaya bisa terbuka. Maka tali dibuka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, jenazah itu waktu ditunjuk malaikat akan ditanya, jenazah itu roh itu masuk, roh itu tampaknya 3. Roh orang yang baik illiyin, roh orang yang tidak baik sijin. Tapi ada kalanya roh ditiupkan balik ke jasad untuk merasakan azab atau nikmat. Macam mananya merasakan nikmat kalau terikat? Itulah alasan orang namanya dibuka talinya. Itu hujahnya. Itu maka tompek awak disuruh buka dengan 2 alasan. Kami doakan Pak Ustadz sehat selalu, panjang umur, amin. Ada anak meminjam uang kepada orang tuanya. Bukan ada, banyak. Semasa orang tua masih hidup, anak kau belum membayar. Setelah orang tuanya meninggal, bagaimana hukum uang pinjaman si anak? Uang pinjaman si anak itu adalah hutang. Pemiliknya adalah almarhum. Karena almarhum sudah meninggal, maka itu menjadi tirkah harta warisan. Bapaknya minjam 1 juta, maka balikkanlah 1 juta, anggap itu sebagai milik almarhum, baru dibagi menurut ilmu faraid. Walaupun inyo beko dapet juga sebagai anak laki-laki, inyo mendapet. Tapi setelah dibalikkan, iko piti 1 juta punya ayah ambo pinjam dulu. Sesudah balik barulah dibagi. Baru dibagi. Kenapa? Karena ini adalah hutang. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat puasa. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat tentang hutang Al-Baqarah 282, 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah satu orang mau menjadi penulisnya dengan adil. Walai abakatibun ayaktuba kama allamahullah, jangan dia enggan untuk menulis sebagaimana diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angke 2 orang saksi. Tengok, supaya nanti kalau terjadi konflik, syahidaini min rijalikum illam yakuna rajulaini, kalau indah ada 2 orang laki-laki, farajulun surang laki-laki, wa mra'atani 2 orang pedusi perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau nan surang kau lupa, fatuzakkiru ihdahumal ukhra, akan diingatkan yang surang lagi. Kenapa ayat tentang utang kau begitu detail? Sebab roh indak ditimo kalau awak indak membayar utang. Siapa nan puasanya ditimo Allah, maka dosanya diampuni. Dosa diampuni, utang tak lunas. Bayar utang dan sudah termasuk tenggat, maka bayar utang. Bersedekah sunat, bersedekah sunat, membayar utang wajib bagi yang sudah jatuh tempo. Ustadz Somad ada utang, amun tidak pernah utang. Dari kuliah dulu sampai balik, ambo lebih baik hidup susah daripada utang. Itu prinsip hidup. Dulu waktu PNS ditanya orang, SK itu ada di sekolah kan? Enggak. Mana? Aduh. Sampai kalau dari PNS enggak pernah mau pakai sekalipun. Sebab ambo enggak dapat lolok.
Biar ambo hidup susah daripada ambo hutang. Sebab kalau ambo mati ambo khawatir siapa yang membayar hutang. Masa ustaz tidak pernah sama sekali? Pernah sama amak, pernah. Amak bank namanya. Pinjaman lunak tanpa bunga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi meninggal hari Senin. Hari Seninnya meninggal. Hari Rabunya naik ke atas mimbar. 3 yang disampaikannya. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri falyastaqib minhu. Siapa nan dulu pundaknya ado ambo cambuk, iko pundak ambo baleh. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi falyastaqib minhu. Siapa nan atinya tersinggung dek cakap ambo kasa, baleh kok ati ambo. Nang ketiga, siapa nan ado duitnya ambo pinjam, toga seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim, utang engkau ada 3 dirham ya Rasulullah. Itu membuktikan bahwa kalau pundak tercambuk bisa awak maafkan, hati sakit bisa awak maafkan, tapi kalau utang boleh. Kebetulan ada sepupu Nabi namanya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, anak kandung Abdullah, anak kandung Abbas. Ayahnya sama ayah Nabi adik-beradik kandung. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl. Fadl tolong bayarkan. Bayar utang. Jadi ditambah satu lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin, utang tolong dibayar atau beri tenggat pot. Kalau sudah jatuh tempo Pak Ustadz belum ada, bagaimana? Dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan maka berikanlah maisarah. Maisarah lapang. Ko tanggal 1 Mei perjanjian awak 2 saksi ko, ambo kini belum bisa. Oke, kalau gitu 1 Agustus. Yuk. 1 Agustus awak datang, indah aja. Setelah awak hitung-hitung, banyak lo habis minyak awak daripada piti yang kau ambil. Maka pakai ayat nan ketiga, wa anta saddaku khairul lakum, sedekahkan lebih elok. Nampaknya daripada ambo datang bolak-balik, jantung ambo naik, gula darah naik, ambo sedekahkan aja. Wa anta saddaku khairul lakum. Ayat iko dihafal orang nan memberi pinjaman, bukan orang nan pinjam. Kini banyak memang hafal ayat iko uang nama minjam. Waktu awak datang menagih, bila uang bayar? Wa anta saddaku khairul lakum. Ustad kan ustad, ikhlaskan aja lah ustad gitu. Ambo bertamu ke rumah uang di Bandung, ada orang di Bandung, tertulis di muka pintunya, memberi pinjaman menambah musuh. Foto ambo di muka tu, ambo upload ke Instagram. Di komen uang, betul. Memberi pinjaman menambah musuh. Tapi tidak saudara, ada juga baik-baik. Tapi pengalaman memang itulah ceritanya. Jam 9 awak mulai, jam 10 hampir 30, 90 menit lebih kurang 1 jam setengah, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.